Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di Mega Series YT. Yang pastinya pada video kali ini akan mengulas habis yang terjadi pada Mega Series Asmara 2 Dunia yang terjadi pada episode kedua yang tayang malam ini. Namun bagi kamu yang baru melihat channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Pada episode kedua malam ini, Nico akan cari tahu siapa yang telah menyakiti Aurel. Ucapan hati-hati dari Aurel mengingatkan Nico kepada Kirana. Rian yang baru saja menemukan mereka berdua teralihkan dengan seorang perempuan yang terluka. Rian pun menghisap darah perempuan tersebut. Nico tidak tahu apa yang telah dilakukan Rian kepada wanita itu. Namun Aurel berkata jika mereka sedang pacaran. Aurel pun melarang Nico untuk mengganggu mereka berdua. Padahal itulah adalah Nico yang sedang memangsa korbannya. Setelah memangsa korbannya, Rian pun penasaran dengan cowok yang bersama dengan Aurel. Aurel pun memberi petunjuk kepada Nico siapa pria yang telah mengganggunya. Nico pun berpikir jika pria itu adalah vampir. Namun Nico berpikir jika tidak mungkin ada vampir di zaman saat ini. Aurel pun menyadarkan Nico. Nico pun berkata jika dia sedang memikirkan Kirana. Tiba-tiba sebuah pohon pun tumbang, namun Nico berhasil menyelamatkan Aurel. Tatapan di antara mereka berdua pun terjadi. Nico seperti bersikap romantis kepada Aurel. Aurel pun sempat salah tingkah ketika Nico akan menciumnya. Ternyata tidak. Nico hanya membersihkan daun yang berada di telinga Aurel. Di sisi lain, Rian marah karena gagal mendapatkan kalung Aurel. Rian pun merasa terancam jika ada yang melacak kaum vampir. Sylvie pun menawarkan bantuan kepada kakaknya itu untuk membunuh Aurel. Bingung dengan sikap kakaknya itu, Sylvie pun berniat untuk menemui Reno. Namun tiba-tiba Ervan datang dan mengajak untuk pergi nongkrong. Namun Sylvie menolak ajakan dari Ervan. Mengetahui Sylvie yang ingin bertemu dengan Reno, membuat Ervan pun sedikit marah. Sementara itu Bunda Aurel pun panik di rumah menunggu Aurel yang belum juga pulang. Aurel pun baru menyadari jika bundanya menelponnya. Aurel pun menelpon balik bundanya tersebut. Aurel pun meminta maaf kepada bundanya. Nico yang polos pun tidak mengerti apa itu handphone. Aurel pun menjelaskan kepada Nico apa itu handphone. Dan Aurel pun memotret kebersamaan mereka berdua dengan HP-nya tersebut. Nico sempat kaget dengan cahaya yang keluar. Sehingga akhirnya Nico pun salah tingkah kepada Aurel. Ervan diam-diam mengikuti Sylvie. Dan Ervan pun melihat Reno dan berniat untuk mengganggu Reno. Di jalan Aurel dan Nico dihadang oleh beberapa preman. Lagi-lagi Nico menyelamatkan Aurel ketika Aurel hendak akan terjatuh. Nico pun menghajar keempat preman tersebut. Di jalanan tiba-tiba motor Reno pun mogok di jalan. Ervan pun sedang mengerjai Reno. Sylvie pun datang dan menghentikan aksi Ervan. Sylvie tidak ingin Ervan ikut campur urusannya dengan Reno. Ervan pun kesal dan akan cari cara untuk menyingkirkan Reno dari Sylvie. Aurel pun memuji kehebatan Nico yang berhasil menghajar keempat preman tersebut. Karena kaki Aurel yang terkilir, Nico pun menggendong Aurel. Nico pun hendak menyembuhkan kaki Aurel. Namun Aurel merasa ketakutan ketika Nico ingin menyembuhkan kakinya itu. Akhirnya Aurel pun bisa berjalan kembali. Dan Aurel pun berterima kasih kepada Nico. Aurel minta Nico tersenyum karena Nico terlalu kaku dan tanpa ekspresi. Aurel menunjukkan tokonya kepada Nico dan meminta Nico untuk tinggal sementara di tokonya. Aurel meminta Nico bersembunyi ketika ibundanya datang. Nico pun berterima kasih kepada Aurel yang sudah baik kepadanya. Nico sempat menawarkan bantuan untuk mengantar Aurel pulang. Namun Aurel menolak. Lagi-lagi Nico selalu ada di saat Aurel akan terjatuh.
Nico kembali berhasil menyelamatkan Aurel. Aurel pun terpana kepada Nico. Aurel pun berharap dia dalam hatinya, seandainya tidak ada Kirana di hidup Nico, Aurel akan tergoda dengan kepolosan Nico.